Jumpa lagi di tema 8, subtema 3, pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ayo, sudah pada belajar belum? Apakah kalian tahu apakah yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama adalah kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kegiatan ekonomi meliputi diantaranya yaitu satu, kegiatan produksi membuat barang atau jasa, dua, distribusi melakukan pengiriman barang, dan tiga, konsumsi memakai barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut sebagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Perhatikan soal cerita di bawah ini. Pak Aken setiap harinya memiliki kegiatan mengantarkan keripik buatan Pak Olil ke rumah Pak Asmawi. Dalam cerita tersebut, apakah kedudukan Pak Olil, Pak Asmawi, dan Pak Aken sebagai pelaku ekonomi? Berikan jawaban beserta alasannya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Pak Olil sebagai produsen, alasannya karena Pak Olil memproduksi keripik pisang. Pak Aken sebagai distributor, alasannya karena Pak Aken mendistribusikan atau mengantar keripik bikinan Pak Olil ke rumah Pak Asmawi. Sedangkan Pak Asmawi sebagai konsumen, alasannya karena Pak Asmawi sudah membeli keripik Pak Olil. Dalam kegiatan produksi membutuhkan pekerja atau karyawan. Oleh karena itu, semakin banyak kegiatan produksi, maka produsen juga pasti membutuhkan banyak pekerja, sehingga akan tersedianya banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran. Jadi, semakin banyak yang membuka usaha, semakin banyak membutuhkan karyawan, maka semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat. Kemudian dalam kegiatan distribusi, cara pengemasannya harus dilakukan dengan baik dan diantar tepat waktu kepada konsumen. Karena barang yang dikemas secara tidak baik dan distribusikan secara lambat akan merugikan para produsen. Sudah pasti barang akan rusak atau terlambat sampai ke tangan konsumen, sehingga menyebabkan barang langka, harga menjadi mahal, dan konsumen tidak mampu untuk membeli. Dan kita sebagai konsumen juga harus bisa menghargai usaha dan pekerjaan orang lain, diantaranya dengan cara membayar uang atau jasa sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Membayar upah tepat waktu. 3. Memberikan penghargaan atas karya orang lain. 4. Mengucapkan terima kasih atau pujian. 5. Tidak meniru karya orang lain atau menjiplak. Dan 6. Bersaing secara sehat. Jadi tidak bersaing secara kotor, menjelekkan produk-produk orang lain. Di Indonesia, keberagaman jenis kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu satu, kondisi geografi Indonesia yang beragam, dua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, dan tiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya berbeda-beda. Contohnya, masyarakat di sekitar pantai memiliki usaha sebagai nelayan, petani garam, budidaya ikan, udang, dan berjualan souvenir. Masyarakat yang tinggal di perkotaan memilih menjadi pegawai atau karyawan serta berniaga. Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkampungan dan dataran tinggi memiliki usaha pertanian dan perkebunan. Jadi banyak sekali jenis-jenis usaha yang bisa kita temui di Indonesia karena kondisi geografis dan lainnya yang berbeda-beda, bahkan sukunya juga pun berbeda-beda.
Ketiga contoh tadi menunjukkan bahwa masyarakat dapat saling berhubungan dan menguntungkan, serta saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman dapat menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan pelaku ekonomi terbagi menjadi tiga juga, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Jadi jangan kebalik ya, antara pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Kalau pelaku adalah orang yang melakukan, sedangkan kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Selain itu, kita harus bisa menghargai usaha dan pekerjaan orang lain, karena itu bisa menjadi salah satu faktor pemersatu bangsa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semangat belajar di rumah dan tetap di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Pokoknya di rumah aja belajar. Oke, terima kasih.